Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan mata kuliah teknik penulisan naskah. Mohon maaf kalau saya telat untuk memberikan materi. Untuk kali ini saya akan membahas semua tentang teknik-teknik penulisan naskah, terutama adalah naskah tentang video pembelajaran. Naskah video pembelajaran. Di sini Anda diminta untuk bisa membuat naskah atau perencanaan dalam pembuatan video pembelajaran. Video pembelajaran itu kan termasuk dalam sebuah media pembelajaran untuk menyampaikan materi kan. Jangan sampai materi-materi yang kita buat nanti melenceng dari KIKD atau silabus yang sudah ditentukan yang ada di sekolah. Berarti nanti ada analisis kebutuhan dan sebagainya. Oke, saya akan bahas semuanya dalam penyusunan formatnya seperti apa, nanti contohnya seperti apa, dan Anda silahkan buat di rumah di rumah sendiri. Nanti disilahkan dikumpulkan di akhir UTS ini UTS ini kalau nggak salah sampai habis lebaran UTS-nya. Nah, itu buat tugas UTS-nya Saya akan lanjut ke penulisan naskah. Kalau kemarin kita bahas tentang manfaat penyusunan naskah, sekarang saya akan bahas tentang konsep penyusunan naskahnya. Mungkin udah banyak tahu media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka untuk efektivitas komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Kita nggak bisa bikin media pembelajaran itu saya karena nggak ada, bingung cara nyampaikannya, saya bikin media pembelajaran. Jangan analisis kebutuhan di sini adalah materinya. Dari sisi materinya, materinya ini emang butuh dibuatkan video pembelajaran biar konsep yang abstrak itu jadi konkret, yang dulunya cuman nggak bisa dibayangkan oleh orang. Contohnya ke anak-anak SD gitu, hewan yang berkaki 4 gitu. Mungkin kita bisa menyebutkan sapi, kambing, dan sebagainya. Tapi bagi anak-anak yang nggak mengetahui sapi itu bentuknya seperti apa, kan kita harus menunjukkan dalam berupa video, karena sapi tersebut nggak bisa kita bawa ke kelas Contohnya juga planet dan sebagainya, itu juga nggak bisa dibawa ke kelas Maka Anda buat analisis kebutuhannya contohnya kalau di sekolah-sekolah SMK, karena peralatan terbatas untuk praktikumnya, jadi dibuatkanlah video prakteknya. Jadi mereka meskipun alatnya terbatas, dia udah tahu cara prosedurnya, cara nginstal komputer misalnya, cara nginstal software, cara nginstal antivirus dan sebagainya. Selanjutnya, menyusun garis besar isi medianya tentang apa, ide-idenya, audiovisual seperti apa, itu perlu dituliskan biar nanti proses syutingnya, proses penyusunan editingnya lebih cepat seperti itu. Terus menyusun naskah video. Di sini Anda membutuhkan yaitu skenario itu cerita singkatnya Misalnya pembelajaran kali ini akan mengajarkan tentang ini, nanti prosesnya dari awal ada pembukaan gurunya, terus di situ gurunya menyampaikan apa, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Terus di sana ada video pengantarnya serta video-video video-video tentang materi tersebut. Biasanya kita
cari video dulu yang terkait tentang kejadian di alam atau kejadian yang happening gitu ya, berita dan sebagainya, kita cuplik baru kita bahas di kelas kayak gitu, video-video pembelajaran itu. Formatnya ya konsepnya seperti ini, saya akan tarik ke sini ya. Ini contohnya formatnya ya, formatnya ada identifikasi program, nanti isi aja identifikasi programnya, tentang misalnya pokok pembahasannya tentang tata surya gitu ya, judulnya apa gitu. Nah, judulnya mengenal planet tata surya galaksi Bima Sakti misalnya. Tujuannya mahasiswa mengenal terus mengetahui bentuk-bentuk planet misalnya gitu ya. Terus pokok materi silahkan ini dicari di RPP atau di silabus materi-materi yang ada di sekolah ya. Referensinya silabus mana, RPP mana, format sajiannya seperti apa, mau filmnya bercerita, dokumenter, atau kalian kumpul. Dokumenter itu dokumentasi yang sudah ada dikumpulkan, terus kalian buat editing untuk disajikan sebagai media pembelajaran. Durasinya berapa menit, penulisnya siapa, Anda ya pasti, terus materi dan media pengkajinya. Ini kalau ini nggak perlu karena pengkaji ini adalah konsultasi ahli medianya, atau nanti saya aja tulis saja di sini pengkajinya adalah saya, karena saya akan mengecek hasil tulisanmu ini. Oke, sinopsis adalah ringkasan cerita ya, ringkasan cerita dalam program itu ya. Ringkasan ceritanya silahkan bikin aja ringkasan cerita dalam video itu apa. Oke. Terus treatment adalah kerangka bangunan sebuah program. Isinya apa? Biasanya poin per poin ya, question dan scan ya. Scene ya, sequence dan scene. Scene-nya nanti berapa scene, kalau kamu syuting berapa scene, tuliskan nanti scene 1 di misalnya di rumah si ini, scene 2 di ladang, scene 3 di mana gitu kan ya. Skenario ini akan ditulis secara formatnya, karena ini video pembelajaran ya, video pembelajaran nanti berupa kolom. Nanti contohnya seperti ini, nanti modulnya akan saya kasihkan ke Anda ya, biar Anda bisa baca. Contohnya ini kakak tingkatmu yang sudah bikin ini. Nah ini contohnya seperti ini. Treatment tadi dipaparkan di sini. Terus skenarionya gini. Ini nomor 1 dibuatkan tabel 3 kolom gini ya. Visual, audio ya, visualnya ini scene visual, ini scene audionya. Contoh fade in, CO close up ya ini ya, berarti fade itu adalah transisinya fade in masuk ya, close up penampilan caption ya, berarti caption itu tulisan ya, tulisannya ini you are production ya, itu terus musiknya apa di sini, itu musik pembuka. Nanti biasanya Anda bisa kasih judul musik apa, fade in, fade out. Kalau bisa jangan musik-musik yang ada vokalnya ya, transisi dan volumenya jangan terlalu kencang ya, seperti itu. Sampai saya akan jelaskan juga ini tentang ini ya, tentang istilah-istilah yang ada di sini. Istilah-istilah yang ada di sini nih, nanti ini saya kasihkan juga ini ya, istilah-istilah yang ada dalam pengambilan gambar. Bird eye view berarti dia teknik pengambilan gambar. Nanti ini ada di pengambilan gambar ya waktu nanti mata kuliah, tapi nggak apa-apa, ini dibaca dulu.
Ini adalah pengambilan gambar dari atas, ini hack angel juga dari atas, cuman kalau ini sangat atas ya, jadi kayak mata burung, kayak pakai angel drone dan sebagainya. Itu kalian tuliskan di naskah konsep settingannya nanti seperti apa ya. Terus low angel berarti dari bawah, angel ini normal ya, setinggi mata manusia. Frog A ini dia sangat bawah ya, setinggi mata katak ya. Ya seperti itu. Extreme close up, ini di close up sampai detail, sampai misalnya tumit, ujung tumit, terus bibir dan sebagainya ya, seperti itu. Big close up itu setinggi kepala sampai dagu, terus CU biasanya disingkatnya gini ya. Nanti di naskah itu nggak akan ditulis big close up, enggak, tapi BCU, CU gitu kan. Nah, seperti itu. Close up, terus medium close up ya. Medium close up itu ini ada yang dari dada ke atas, dari dada ke ujung kepala ya. Medium shot ya. Terus dari medium shot ini dari pinggang. Kalau clean shot dari lutut sampai atas. Full shot dari semua ya, kaki sampai atas. Long shot baru objek full sama backgroundnya juga ya. Medium long shot malah jaraknya lebih jauh lagi ya, jadi objeknya jadi lebih kecil ya. Itu pengambilan gambar. Extreme long shot dia lebih jauh lagi. One shot itu adalah satu orang, dua orang dalam satu frame ya. Ini istilah dalam satu frame ada berapa orang gitu kan. Terus ini adalah transisi pergerakan kameranya ya. Zoom itu berarti dia di zoom in, zoom out. Zoom in itu mendekat, zoom in, zoom out itu kalau menjauh. Panning itu adalah pergerakan dari menoleh, dari disapu dari kiri ke kanan ya. Tilting itu dari atas ke bawah. Dolly itu adalah ada pergerakan maju, tapi yang bergerak itu tripodnya, bukan di zoom, tapi orangnya yang maju ya, maju terus menjauh ya. Terus follow itu mengikuti objeknya. Crane shot itu adalah menggunakan crane ya. Crane itu tiang untuk penyangga yang dari atas itu, yang biasanya dibuat untuk di konser-konser itu kan bisa naik turun, itu pakai crane shot ya. Fading itu adalah pergantian gambar secara berlahan ya, kayak tadi ya. Pergantian transisi itu fade in, fade out, berarti dia pergantian gambar masuk terus gambar itu keluar, gambar masuk terus gambar itu keluar. Framing itu adalah frame, berarti dia masuk ke dalam frame dan keluar dalam frame. Kalau fading itu semua framenya berganti frame. Tapi kalau frame out sama frame in itu objeknya yang masuk ke dalam frame ya. Ya seperti itu. Misalnya dari sini terus objeknya masuk ke dalam frame ini. Nah ini framing. Tapi kalau fading berarti saya berganti semua gambarnya gitu kan. Nah, gitu. Terus walk in adalah objek bergerak mendekati kamera. Walk out itu sama menjauhi kamera. Backlight shot itu adalah gambar dengan cahaya dari latar belakang ya. Ini pencahayaan ya kalau sini ya. Reflection shot itu cermin dan sebagainya. Silahkan dibaca. Ini jarang digunakan sih, cuman kalau Anda bisa ingin lebih kreatif bisa silahkan dipakai. Kayak framing with background ya, fokus di latar belakang dan sebagainya, silahkan dipakai biar estetik aja ya, biar estetik. Perencanaan semakin detail gini nanti akan membuat video pembelajaran Anda itu bagus segi visualnya gitu, menarik segi visualnya, nggak hanya nyampaikan materi tapi segi visualnya juga menarik gitu kan ya, itu ya.
formatnya seperti itu. Jadi fade in ini bergantian gambar masuk ya. Gambar captionnya ini bisa nanti bikin caption ini biar gerak, diedit, transisi, terus baru dia ada diikuti oleh suara juga. Terus harusnya di sini ada fade out, fade out, fade in lagi, mempersembahkan apa, terus fade out lagi ya. Besok LMS-nya cek ya. Terus fade in CU, cara belajarnya peer to peer dan sebagainya. Ini close up juga ya. Ini kurang detail ya. Ini dalam konsepnya seperti apa? Ini di syuting atau ditulis ya. Ditulis. Kalau ditulis ya berarti ini berupa tulisan nantinya, dan latar belakangnya apa gitu. Ya, seperti itu. Buat konsepnya kayak video pembelajaran itu kayak apa ya, laptop si Unyil itu video pembelajaran loh. Dia menceritakan misalnya khasiat tanaman temulawak gitu ya, dan dia konsepnya nggak langsung ini temulawak fungsinya buat ini, enggak, tapi di situ video pembelajarannya dia menemuin dia pura-pura sakit nggak nafsu makan dan sebagainya, terus temennya minum ini aja ramuan ini, terus akhirnya dia suka makan, terus dia tanya ini ramuan apa, baru dikasih tahu cara menanamnya, cara membuatnya dan sebagainya gitu. Itu juga konsep video pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti ini tolong dibaca, nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang ini. Tapi sekarang ini kalian pikirkan materi apa yang cocok untuk kalian buatkan video pembelajarannya ya. Silakan tanya di kolom diskusi, nanti saya akan jawab di diskusi. Kita akan berdiskusi di sana ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.